Jenis makhluk halus yang satu ini sangat aneh. Bahkan hampir semua orang memiliki penafsiran yang berbeda mengenai bentuk dan ciri-ciri fisiknya. Tapi yang jelas, kemunculan makhluk ini tidaklah bermaksud untuk membunuh ataupun menakut-nakuti manusia. Justru sebenarnya dia suka dan senang bersahabat dengan manusia. Makhluk gaib inilah yang disebut lampor. Ada sebagian orang memanggilnya kelong. Bentuk makhluk ini bisa berubah-ubah, sehingga hampir tak ada orang yang bisa memastikan seperti apa wujud yang sebenarnya. Lampor bisa berada di darat dan di udara. Bahkan, menurut cerita, dia juga bisa berada di air. Sungguh suatu makhluk gaib yang diberi kemuliaan dan kemurahan oleh Tuhan, walaupun dia berjenis jin yang tergolong kafir. Menurut cerita, lampor adalah jenis makhluk halus yang paling suka bermain-main dengan manusia. Oleh karena itu, dia selalu berusaha untuk mencari manusia yang sekiranya bisa dibawa bermain dan diajak ke sarangnya. Manusia yang menjadi sasarannya akan diajak jalan-jalan ke suatu tempat hingga menjelang pagi. Dan setelah pagi, orang itu akan dibebaskan, karena lampor memang takut melihat sinar matahari. Itulah juga sebabnya lampor hanya akan keluar di malam hari, dan siangnya dia akan bersembunyi di sarangnya. Menurut cerita, lampor paling suka tinggal di pohon besar yang rindang dan jauh dari pemukiman penduduk. Cara-cara lampor mengajak atau menyesatkan korbannya adalah dengan mengubah wujudnya seperti saudara atau orang yang telah dikenal si korban. Oleh karena itulah, korban lampor sudah pasti tak pernah tahu dan menyadari kalau yang mengajak dirinya adalah makhluk siluman. Namun, lampor tidak mematikan. Korban hanya dibikin sesat dan bingung alias linglung. Seorang yang dibawa lampor akan sadar saat menjelang pagi tiba, atau saat lampor telah bosan bermain-main. Kadang si korban akan diantar ke rumahnya kembali dan terkadang pula akan ditinggalkannya di suatu tempat. Yang jelas, korban telah memakan makanan dari makhluk Tuhan yang gemar menyamar ini. Karena sifatnya yang hampir menyerupai manusia, jika dia membawa korbannya, biasanya diajak untuk makan walaupun tujuannya dia mungkin sebenarnya baik. Tapi makanan lampor bukanlah makanan kita, karena makanannya adalah kotoran, kerbau, atau sapi. Bahkan segala sesuatu yang menjijikan. Jika kita sudah mau diajak makan olehnya, kita bisa pulang dengan keadaan tidak bisa berbicara. Hal inilah yang harus membuat kita hati-hati. Sebut saja Umri, 30 tahun, warga desa Sokaraja Banyumas. Telah beberapa kali dia diajak pergi oleh makhluk gaib yang bernama Lampor. Hingga akhirnya dia menderita bisu. Bahkan akhir-akhir ini dirinya seperti orang linglung atau menderita keterbelakangan mental. Mungkin karena terlalu sering diajaknya pergi oleh Lampor, hingga suatu ketika memakan apa yang menjadi makanan makhluk itu, hal ini ya yang mengakibatkan dirinya bisu dan idiot. Bahkan tak jarang dia juga berbuat yang aneh-aneh. Pada awal-awalnya Umir hilang, masih sering dicari oleh keluarganya. Tapi karena terlalu seringnya dia diajak pergi oleh Lampor, keluarganya kemudian seolah pasrah. Darto, 40 tahun, warga desa Kecitran, Banjarnegara juga mengaku pernah diajak Lampor. Dia merasa pergi dengan kakaknya yang tinggal di kota. Darto dijemput untuk menemui ke suatu daerah yang menurutnya sedang ada acara hajatan teman kakaknya itu. Setelah berjalan dan ngobrol, dia diajak mampir ke warung. Dan di tempat itu dirinya disuguhi hidangan-hidangan yang dianggapnya cukup istimewa. Dia pun mencicipinya hidangan tersebut. Pada saat akan memakannya, tiba-tiba terdengar suara azan subuh. Dan seketika itu pula kakaknya hilang dari pandangan mata.
Darto pun langsung terkejut. Sosok yang menyerupai kakaknya itu ternyata adalah Kelong alias Lampor, makhluk penyesat manusia. Saat dilihatnya, makanan yang hampir saja dimakannya ternyata semula terlihat seperti sepiring nasi berubah menjadi seonggok kotoran kerbau. Begitu takut dan jijik, Darto pun lari tunggang langgang. Lain cerita Darto, lain pula Atun, 20 tahun warga desa Panican. Saat dirinya malam-malam hilang, keluarga sudah merasakan hal yang ganjil. Bapaknya pun memiliki firasat yang sama, sehingga Pak Martubi, sang ayah pun mengambil inisiatif untuk mengumpulkan para tetangga untuk mencari Atun dengan membawa dan menabuh peralatan dapur. Dengan berjalan, menyusuri pinggiran kampung mereka memanggil-manggil Atun, sembari memukul-mukul peralatan dapur tersebut. Begitulah cara menemukan korban Lampor. Akhirnya, Atun pun ditemukan sedang duduk di atas pohon randu alas yang begitu besar. Dia mengaku diajak jalan oleh Pak Martubi, bapaknya, untuk menemaninya ke rumah Pak Kadus. Namun tiba-tiba bapaknya hilang dan dia sudah berada di atas pohon randu alas itu. Masih banyak cerita masyarakat yang aneh mengenai makhluk halus bernama Lampor atau Kalong. Pada umumnya, mereka yang disesatkan adalah yang sedang kalut jiwa dan pikirannya, sehingga mudah terpengaruh oleh bujukan Lampor. Keberadaan makhluk siluman ini sebenarnya tidak hanya di desa saja, tetapi di kota besar sekalipun tetap ada. Hanya mereka pada umumnya tidak menyadari akan ajakan atau tipu daya Lampor. Jadi, seperti itulah kisah-kisah orang yang sudah bermain dengan Lampor. Jadi jika teman-teman atau saudara-saudara yang pernah merasa atau pernah bermain dengan Lampor, bisa ceritakan kepada kami kisahnya seperti apa. Untuk itu tetap berhati-hati, dan kalau sudah larut malam, segera pulang ke rumah, jangan nongkrong terus. Nanti bisa-bisa dibawa Lampor dan dikasih makan tai kambing